Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang ukuran yang dikeluarkan pada zakat fitri. Jadi asal katanya kalau kita melihat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari kata fitri, bukan fitrah, ya. Akan tetapi dinukil dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas ketika ada seorang memberikan zakat fitrinya, karena fitri ini asal bahasanya adalah berbuka. Sehingga waktu pengeluaran zakat fitri pada saat berbuka, yaitu di malam Id. Tapi dalam pemberian zakat fitri ini ada nilai-nilai fitrah di dalamnya. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan hadhi fitratul linnasi, bahwasanya ini adalah fitrah bagi seorang manusia. Fitrahnya karena memperhatikan saudaranya yang miskin. Karena hakikat zakat fitri ini diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi kita sudah membahas semalam tentang bahwa zakat fitri ini dikeluarkan satu sok. Dan satu sok ukurannya adalah 2,4 kilogram. Kemudian di pertemuan pada saat ini, insyaallah kita akan menjelaskan tentang siapa-siapakah yang diwajibkan hal tersebut dan kepada siapakah diberikan hal tersebut. Kemarin sudah kita jelaskan pula bahwasanya yang diberikan, orang yang dipungut zakat fitri padanya adalah seorang muslim. Ini tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Yang kedua adalah orang yang memiliki kemampuan untuk berzakat. Ada sudah kelebihan makanan yang dia makan, baik untuk pada dirinya atau orang yang wajib untuk dia nafkahi. Dan yang ketiga, ketika tenggelamnya matahari, yaitu pada saat Id. Kemudian menjadi pertanyaan bagi kita, apakah seorang muslim masuk di dalamnya muslimah? Apakah seorang muslim masuk di dalamnya anak kecil dan orang besar, ataukah tidak? Jawabannya memang menjadi pembicaraan di kalangan para ulama, karena mereka berpendapat, dari orang yang berpendapat mengatakan anak kecil tidak wajib, sebagaimana tidak wajibnya sholat dan puasa bagi anak kecil, maka dia juga tidak wajib berzakat karena dia belum balik. Tapi dijawab oleh kalangan para ulama, dan ini yang dipilih oleh Ibnu Umar, dipilih oleh Aisyah, dipilih oleh Sa'id bin Jubair, dan dipilih pula oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, bahwa anak-anak, budak itu tetap wajib juga berzakat. Kenapa? Karena ini permasalahan bukan permasalahan bahwa dia mukallaf atau bukan mukallaf, orang yang diwajib, orang yang dibebankan syariat atau tidak, tapi ini permasalahan hak adami. Sebagaimana juga yang dipilih oleh Al-Umari Al-Wasabi. Beliau ini menulis khusus hukum-hukum zakat, ada 500 permasalahan. Dan beliau juga memilih yang kebanyakannya adalah bahwasanya anak kecil dan budak tetap juga, begitu pula anak yatim tetap juga disakati. Tapi siapa yang mensakati mereka adalah orang yang menanggungnya. Kalau dia seorang budak, maka tuannya yang membayarkan zakat padanya. Kalau anak yatim, kalau dia memiliki harta, anak yatim ini memiliki harta, maka orang yang menjadi penanggung jawab hartanya mengeluarkannya. Kalau dia anak kecil, maka orang yang sudah balik yang mengeluarkan hartanya. Orang yang diamanahkan, karena ada juga anak kecil sudah kaya, karena mungkin ditinggalkan harta warisan, begitu pula anak yatim. Namun perlu diperhatikan, kebanyakan kesalahan di negara kita menganggap anak yatim itu sudah dewasa. Tidak. Dalam tafsiran Al-Quran, dalam surah Al-Ma'un,
tentang tafsiran yadu'ul yatim, itu sepakat para ulama bahwa al-yatim itu maknanya mata abuhu wa huwa shagir, yang meninggal bapaknya dan dia kecil. Sekarang kita sudah SMP, sudah SMA, meninggal bapaknya dan dia masih dianggap yatim. Itu tidak benar. Orang yang sudah balik dan meninggal bapaknya itu sudah tidak dikatakan yatim. Yatim itu adalah orang yang meninggal bapaknya dan dia masih dalam keadaan dibawa balik. Itu yatim, definisi Al-Quran dan Sunnah. Adapun selain daripada itu tidak dibenarkan. Yang kedua, di Indonesia adanya piatu. Itu piatu tidak didapati dalam Al-Quran maupun Sunnah. Karena piatu, kalau istilah kita meninggal mamanya, itu tidak ada hukum tertentu. Tidak ada hukum tertentu dibicarakan dalam agama kita. Yang ada cuma yatim. Yatim itu adalah meninggal bapaknya dan dia masih kecil. Kalau sudah besar tidak. Kalau sudah besar itu tidak dianggap lagi yatim. Kemudian dalil tentang wajibnya laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, budak maupun orang merdeka, itu sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram. Beliau ini adalah salah satu ahli fikih dalam mazhab Syafi'i, dan begitu pula dipilih dalam Fathul Qarib karyanya Abu Syuja. Dan ini hadisnya dipilih pula oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar anaknya Umar bin Khattab, bahwasanya Nabi mewajibkan, kata farada. Farada artinya salat fardu, artinya diwajibkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri, zakat fitri. Rasulullah mewajibkan zakat fitri so'an, satu so' 2,4 kilogram. Min tamrin aw sa'am min syairin, baik itu dari tamar atau syair. Syair itu gandum, tapi boleh juga bermakna berasnya. Alal abdi wal hurri, atas budak maupun orang yang merdeka, orang yang merdeka maupun budak. Kalau kita misalnya di sini sekarang, karena di Indonesia tidak ada perbudakan, tapi hukum budak tetap ada sampai hari kiamat. Karena masih ada di beberapa negara masih ada perbudakan. Karena hukum budak di dalam Al-Quran dia ayat muhkam, dia tidak akan terhapus sampai hari kiamat. Jadi perbudakan masih ada, cuma kita kalau di Indonesia yang banyak orang yang diasuh. Orang yang diasuh. Banyak di Indonesia didapati orang yang tidak mampu diasuh oleh orang yang mampu. Siapa yang mengeluarkan zakat kepada orang ini? Jawabannya, kalau ia mampu mengeluarkan zakat pada dirinya sendiri, maka itu yang lebih bagusnya. Tapi kalau dia tidak mampu dan orang ini memang dipekerjakan dan dia berkhidmah untuk orang yang mengasuhnya, maka yang mengeluarkan orang yang mengasuhnya. Sebagaimana anak yatim tadi. Jadi diwajibkan atas seorang budak maupun yang merdeka, wadzakar wal untha, laki-laki maupun perempuan, wassagir wal kabir, yang kecil maupun yang besar, minal muslimin, dari kalangan orang-orang muslim. Yang bukan muslim itu tidak diwajibkan. Wa amara biha an tuaddi qabla khurujin nas ila shalah, dan Nabi memerintahkan agar memberikan zakat ini sebelum keluar dari salat. Artinya batas zakat fitri sampai seorang khatib naik ke mimbar. Makanya zakat pada salat Idul Fitri itu dianjurkan, disunnahkan, diakhirkan. Beda dengan salat Idul Adha. Salat Idul Adha biasanya jam 7 orang sudah salat. Kenapa? Karena tidak ada yang ditunggu. Bahkan mau dipercepat disembelih-sembelihan agar bisa orang bersarapan pagi padanya. Adapun kalau salat Idul Fitri itu diakhirkan. Kadang orang salat jam 8. Kenapa? Karena pada saat itu diberikan kesempatan agar seseorang membagikan dulu zakat fitri. Karena waktu paling afdal memberikan zakat Idul Fitri adalah ketika sudah salat subuh. Ketika ingin berjalan pergi ke tempat salat untuk salat Idul Adha. Itu paling afdalnya. Karena Nabi melakukan hal itu. Tapi ada waktu yang dibolehkan, yaitu ketika sudah tenggelam matahari. Jadi
Ini yang paling afdalnya. Paling afdal waktu wajib ketika tenggelam matahari itu wajib dikeluarkan. Tapi paling afdalnya ketika mau ke masjid untuk mengadakan salat Idul Fitri, tapi dibolehkan 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Jadi pertemuan kali ini mengajarkan kepada kita bahwasanya diwajibkan untuk membayar zakat adalah baik dari kalangan anak-anak maupun orang dewasa, yang belum balik maupun sudah balik. Kemudian baik dari kalangan anak yatim maupun yang bukan yatim. Kemudian baik dari kalangan budak maupun bukan orang budak. Orang gila disakati juga atau tidak? Jawabannya kalau orang gila itu ada yang menyimpankan hartanya maka disakati pula. Walaupun ada dalil bahwasanya rufi'al qalam an thalath, bahwasanya diangkat pena, diangkat kewajiban bagi seorang 3 keadaan, yaitu orang yang gila sampai ia sadar, kemudian anak kecil sampai dia balik, kemudian orang yang lupa sampai ia teringat. Jawabannya tetap selama orang gila itu ada yang memalingkan hartanya untuk hal tersebut. Tapi kalau orang gilanya tidak mungkin disuruh. Tapi misalnya kalau orang gila ini diasuh oleh kakaknya atau adiknya atau kalangan keluarganya, dia yang memiliki harta, maka diberikan haknya. Karena sekali lagi, harta zakat adalah harta tentang hak manusia. Haknya orang-orang fakir, haknya orang-orang miskin yang diambil dari orang-orang kaya, orang-orang yang mampu. Sehingga apa? Sehingga di hari Id ada kebersamaan, kita sama-sama berbuka, kita sama-sama di atas kesatuan untuk hal tersebut. Itu yang menjadi tolak ukur tujuan adanya zakat Idul Fitri, agar kita memperhatikan orang-orang fakir dan orang-orang miskin di sekeliling kita. Itu yang paling utama, agar semua merasakan kekenyangan pada hari itu sehingga lahirlah kebahagiaan. Ketika lahir kebahagiaan, itulah fitrah hakikat seorang manusia, yaitu orang yang paling bahagia adalah ketika ia mampu membagi kebahagiaannya dengan orang lain. Semoga bermanfaat. InsyaAllah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kepada siapa diberikan zakat fitrah itu sendiri. Kemudian siapa yang diharamkan zakat fitrah. Karena ada yang diharamkan seperti keluarga Nabi, itu tidak boleh makan zakat fitrah. InsyaAllah ta'ala, jikalau ada kebaikan di dalamnya itu datangnya dari Allah, jikalau ada kekurangan itu datangnya dari kami pribadi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.